Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahmah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Pada sore hari ini Masya Allah ya, dengan kekuasaannya, dengan iradatnya, dengan kehendaknya kita bisa bertemu, berjumpa kembali di taklim kita pada sore hari ini meskipun secara virtual, yang mudah-mudahan tidak mengurangi semangat belajar kita semuanya, dan mudah-mudahan ini mendapatkan pahala yang besar bahkan mengalir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga beliau ya, para istri-istri beliau, kemudian para khalifah ya yang 4, begitu juga kepada seluruh para sahabat beliau dan orang-orang yang loyal atau orang-orang yang berdiri di atas sunnah beliau sampai hari kiamat. Kaum muslimin dan khususnya kaum muslimat, pada kajian kita sore ini ya, pada pembahasan sebelumnya kita membahas tentang sedekah mustahabbah ya, sedekah yang disunnahkan. Baik, wassadaqatu yang kemarin sudah kita jelaskan, sedekah terbaik itu adalah sedekah yang diberikan dalam kondisi kita masih sehat, kita masih ada kemampuan ya. Begitu juga mengenai kalau tempat yang terbaik untuk bersedekah adalah di Masjidil Haram atau di di Al-Haramain, yaitu di Makkah dan Madinah. Mengenai masalah waktu, yang memang paling terbaik adalah bulan Ramadan. Kemudian wassadaqatu fi awqatil hajah afdal. Kemudian sedekah ya, tadi kan dalam kondisi sehat. Sekarang sedekah dalam kondisi-kondisi kita pun sendiri membutuhkannya. Ya, kita sendiri pun membutuhkannya. Kemudian ada orang yang datang kepada kita ya, atau orang juga ternyata kebutuhannya sama seperti kita. Ya, apa yang sudah kita miliki kita padahal perlu. Nah, inilah sedekah terbaik. Ya, sedekah dalam kondisi kita sendiri pun dalam keadaan butuh. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Balad, Allah Ta'ala mengatakan, au it'amu fi yaumin dzi masghabah, yaitu memberikan makanan pada hari kelaparan. Dia sendiri lapar. Ya, dia sendiri pun lapar. Ini berarti kan hubungannya dengan makanan. Dia sedangkan namanya orang lapar berarti butuh makanan, dia sendiri butuh makanan. Kemudian ada orang lain yang juga butuh makanan, maka dia berbagi. Ya, dia berbagi, dia mau memberikan kebutuhannya. Ya, inilah yang dinamakan dengan apa? Yaitu sedekah di waktu-waktu di waktu yang sangat terbaik. Kemudian kama anna shadaqah 'alal aqarib wal jiran, sedekah ya, sedekah diberikan kepada keluarga dan tetangga ya. Sedekah yang diberikan kepada keluarga dan tetangga afdal, ini lebih baik minha
ab'adaini. Ini lebih baik ya daripada yang jauh dari keduanya. Artinya dia bukan termasuk kerabat kita dan bukan juga termasuk tetangga kita. Berarti dia orang luar kampung luar, bukan satu kampung sama kita. Jadi orang kampung luar atau orang desa yang bukan sedesa kita, beda desa. Ya, atau mungkin bahkan beda provinsi, beda negara dan sebagainya. Ini. Jadi sedekah yang diberikan kepada keluarga dan kepada tetangga itu lebih baik ya daripada memberikan kepada orang lain yang bukan saudara dan juga bukan tetangga. Faqad ausallahu bil aqarib. Kenapa? Karena Allah berwasiat Allah berwasiat kepada kita untuk melaksanakan atau berbagi kepada orang-orang yang termasuk kerabat kita, aqarib. Ya, mungkin dari jalur kakek atau nenek kita, ya. Mungkin saudara-saudara kakek atau nenek kita itu kan masih bisa dikatakan kerabat. Tapi kalau bisa yang lebih dekat, saudara kita, kalau enggak ya sepupu kita, kalau enggak ya paman kita, kalau enggak dan sebagainya. Jadi yang secara keluargaan yang lebih dekat terlebih dahulu. Kalau memang sudah tidak ada, silahkan cari yang memang ada hubungan kerabat dengan kita. Wa ja'ala lahum haqqan. Allah Subhanahu wa taala tadi mewasiatkan untuk memberikan berbagi atau sedekah kepada keluarga, kerabat. Dan bahkan Allah menjadikan mereka haqqan ala qaribihim fi katsirin minal ayat. Begitu sangat banyak ayat yang Allah jadikan bahwasanya keluarga ini, kerabat ini punya hak. Ya. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 26. Ya, wa atizal qurba haqqahu. Ya. Hendaklah berikan zal kurba, yaitu orang-orang atau kerabat-kerabat ya haqqahu, haknya. Sehingga dikatakan kerabat pun punya hak terhadap harta kita. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, as-shadaqatu 'alal miskin shadaqatun. Sedekah kepada orang miskin itu terhitung satu sedekah. Ya, satu pahalanya. Wa 'ala dzirrahim isnatan. Tapi kalau sedekah kepada keluarga ya yang masih ada hubungan kerabat, dzirrahim ini kan silaturahmi. Rahmi itu berarti satu rahim. Ada hubungannya dengan rahim, berarti masih ada kerabat. Tapi kalau dia sedekah kepada yang masih kerabat, masih keluarga, dia mendapatkan isnatan, dua. Yaitu pahala pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Hadis ini diriwayatkan oleh yang 5 dan selain mereka. Dan dalam sahihaini, dalam dua sahih, ya, yaitu Bukhari dan Muslim, ajrani, dikatakan dua pahala. Ajrul qarabah, pertama pahala kerabat, yang kedua ajrus sedekah, pahala sedekah. Jadi sedekah yang terbaik itu adalah sedekah kepada kerabat. Ya, jadi dia mendapatkan dua pahala, pahala atas sedekahnya, yang kedua pahala silaturahminya. Kalau bersedekah kepada orang miskin hanya dapat miskin yang bukan siapa-siapa, artinya orang lain, dia hanya dapat satu pahala. Allahu a'lam. Kemudian yang selanjutnya, summa i'lam anna fil mali huquqa. Ketahuilah bahwasanya kaum muslimin di dalam harta itu ada banyak hak-hak. Hukuk itu jamak dari hak. Ya, hukuk jamak dari hak artinya apa? Dalam harta kita itu ada banyak hak-hak siwa az-zakah, selain daripada zakat. Jadi jangan kita katakan bahwasanya membersihkan harta ini hanya dengan cara zakat. Tapi ada juga cara membersihkan dengan cara yang lain, ada cara tambahannya. Ya, ada hak-hak di dalam harta kita tersebut. Nahu muwasati al-qarabah. Seperti apa? Menolong kerabat, wasilatul ikhwan, menyambung hubungan persaudaraan, wa i'ta'i sa'il, memberikan kepada yang meminta, wa i'aratu muhtaj, yaitu memberikan pinjaman kepada orang yang memang sangat memerlukan.
wa inzari mu'sirin. Begitu juga memberikan tempo bagi orang yang susah. Kita ngutangin orang, kemudian kita berikan tempo bagi dia. Ya kalau kamu belum punya uang sekarang ya sudah, enggak apa-apa besok. Atau enggak apa-apa lagi seminggu, atau enggak apa-apa lagi sebulan. Artinya ini namanya inzaru mu'sirin, yaitu memberikan tempo bagi memang orang yang susah untuk membayar hutang piutang kita. Ya. Wa iqradu muqtarid. Begitu juga memberikan pinjaman kepada orang yang memberikan pinjam. Ini berarti di sini dalam harta kita. Harta bukan hanya sekedar uang, seluruhnya. Harta benda, yang namanya benda yang kita miliki, mobil, sepeda motor, apapun yang kita miliki itu dinamakan dengan mal. Ya, cuman biasanya memang mal itu dimaknakan menyempit, ada yang mengartikan harta. Tapi di sini kalau kita lihat iqra muqtarid, muqtarid itu artinya meminjam benda. Ya. Sehingga firman Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Ad-Dariyat ayat 19, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta-harta mereka ada hak. Haknya siapa? Haknya bagi orang yang minta, pengemis, ya, yang membutuhkan. Begitu juga wal mahrum, orang yang miskin memang yang diharamkan. Artinya apa di sini? Jadi jangan kita mikir harta kita ini hanya mengeluarkan zakat, tidak. Kita harus berbagi dengan cara yang lain juga. Ya. Seumpama ada orang yang datang berkebutuhan sama kita, kita berusaha membantu. Kalau bisa membantu silahkan membantu. Ya. Kalau ternyata itu termasuk hutangan silahkan. Tapi kadang-kadang mohon maaf, ini kesalahan kita juga. Kadang-kadang kita sudah dikasih pinjaman, kita sering berbohong. Ya. Kita sering berbohong, saya kembalikan sebulan, saya kembalikan 2 bulan, tahu-tahu enggak ada kabar sama sekali, sebulan enggak dikembalikan, 2 bulan enggak dikembalikan. Ini kan yang sekarang Masya Allah, orang yang ngutangi juga sekarang seharusnya yang mikir itu kan yang hutang, yang enggak bisa tidur itu harusnya yang ngutang. Sekarang yang ngasih utang juga enggak bisa tidur, sama. Kenapa? Dia mikir uangnya bisa balik apa enggak. Ya, sudah diberikan kepercayaan, silahkan dijaga amanatnya. Kalau memang tidak bisa membayar, datangi baik-baik. Saya belum bisa bayar, mungkin nanti. Datangi secara baik. Ini sudah ngutang, mohon maaf, bilang tidak punya uang, tapi bisa beli barang yang lain. Terus di mana dapat uang? Berarti di sini tidak ada niat untuk bayar hutang. Ya, ini jamaah sekalian, Masya Allah sekarang kondisi atau situasi kita seperti ini kadang-kadang emang orang muslim sendiri yang salah yang ketika meminjam. Ya, kalau ditagih galaknya luar biasa. Woi, lebih galak. Ya, waktu minjam sangat halus sekali, tapi waktu ditagih subhanallah luar biasa. Ya. Kalau didiami, pura-pura berarti dia menganggap ini sudah diikhlaskan. Nah, ini dia beratnya. Ya. Hati-hati. Ya, ingat bahwasanya kita kaum muslimin kalau ada yang memang berhutang sangat membutuhkan silahkan, tapi juga yang menghutang harus tahu diri. Ya, biar semuanya sama-sama jalan, yang dibantu juga memahami, yang membantu juga artinya betul-betul tidak terganggu keikhlasannya. Wa yajibu it'amu al-ja'i. Begitu juga wajib memberikan makanan bagi orang yang sedang kelaparan. Ya, waqara ad-dhaif, ya, begitu juga menghormati, menjamu tamu, ya, wa kiswatul ari, ya, wa kiswatul ari yaitu memberikan pakaian bagi yang telanjang. Dia tidak punya pakaian, wajib kita berikan dia pakaian. Ya, bukan sunnah hukumnya, tapi wajib. Orang telanjang kan kelihatan auratnya, maka harus ditutupi. Kecuali kalau memang dia sudah punya uang banyak, ya pakaiannya seperti itu beda. Ini memang orang yang tidak punya uang sama sekali dan dia ingin menutup auratnya. Silahkan, itu maka kewajibannya itu adalah memberikan pakaian. Wasaqo az-zam'an. Begitu juga memberikan minum bagi orang yang haus. Tadi kan memberikan makan bagi yang lapar, memberikan minum bagi yang haus. Ya. Bal zahabal Imam Malik. Bahkan Imam Malik mengatakan bahwasanya ila annahu yajibu 'alal muslimin fida'a asrahum wa in istaghraqa dzalika amwalihim.
dzalika amwaluhum. Bahwasanya Imam Malik bahkan berpendapat bahwasanya wajib bagi seorang muslim apa? Yaitu membebaskan tahanan orang Islam. Ya meskipun nanti harus menghabiskan hartanya. Dia mengatakan apa? Wajib. Kalau ada orang Islam yang ditahan oleh orang-orang kafir yang dia tidak bisa dikeluarkan kecuali dengan cara dibayar atau ditebus, maka wajib orang Islam itu menebus orang muslim tersebut. Ini adalah pendapat Imam Malik rahimahullah. Kama annahu yushra'u liman hasala ala malin, begitu juga disyariatkan bagi orang yang mendapatkan harta wa bi hadratihi unas, dia tiba-tiba dapat rezeki nomplok. Ya, kalau kita pas bagi waris. Ya, lagi sedang bagi-bagi waris. Tiba-tiba wa bi hadratihi unasun minal fuqara wal masakin, tiba-tiba ada orang miskin, ada orang fakir yang dengar didekati pas lagi bagi-bagi waris, ada yang deketi. Atau pas lagi panen, ya, Masya Allah orang itu panen, orang fakir, orang miskin datang ke tempat tersebut. Ya. An yatasaddaqa alaihim, disyariatkan untuk apa? Untuk bersedekah kepada mereka. Ya, kalau pas kita bagi waris ada orang datang disyariatkan untuk bersedekah kepada mereka, sebagaimana firman Allah taala dalam surat Al-An'am ayat 141, wa atu haqqahu yauma hasadih, berikan haknya dia ketika hari panen. Biasa kan orang hari panen orang pada mendekat. Ya. Wa qala ta'ala, dan dalam firman Allah taala yang lain dalam surat An-Nisa ayat 8, wa idza hadaral qismata, ketika ada pembagian, maksudnya pembagian waris, ya, hadara, kemudian ada yang hadir, ulul kurba, kerabat ada yang hadir di sana, wal yatama, anak-anak yatim juga ada di sana, wal masakin, orang miskin juga ada, farzukuhum min, silahkan engkau bagi sedikit untuk mereka. Ya, pas mereka hadir di sana. Ya, wa qulu lahum qaulan ma'rufa, dan berkatalah untuk mereka perkataan yang baik. Kalau mau ngasih silahkan, tapi tidak usah mulutnya nyelekit. Nih, tahu aja kau. Kalau mau ngasih silahkan, tapi jangan sampai ada kata-kata yang bakal menyakiti mereka. Ya. Kemudian lihat bagaimana wahadihi min mahasini dinil Islam. Inilah indahnya agama Islam. Masya Allah, agama Islam itu bukan agama yang hanya mikir diri sendiri, egois. Ya, agama Islam bukan hanya memikirkan dirinya sendiri, egois, tidak. Ya, lihat di sinilah bagaimana Islam itu Masya Allah selalu berbagi, ketika dia punya selalu berbagi. Ya, tidak bisa berbagi dengan harta, berbagi solusi, berbagi jalan dan sebagainya. Ini orang Islam, Masya Allah. Inilah keindahan di dalam Islam. Bayangkan dengan orang seperti dengan keindahan Islam seperti ini, bagaimana Islam kita diajarkan bersosial yang begitu sangat tinggi kepada orang lain. Islam dikatakan agama yang radikal, Islam dikatakan orang yang pemeluknya orang-orang yang keras, kaku dan sebagainya. Ini kan orang-orang yang memang tidak pernah belajar Islam atau yang memang membenci Islam. Kalau kita lihat ajaran Islam itu inilah sebenarnya. Ya, tidak ada egoisme dalam ajaran Islam, selalu berbagi. Bahkan tadi kita dipaksa artinya diwajibkan oleh Allah mengeluarkan zakat kalau kita sudah memiliki kemampuan. Bayangkan, ada agama lain seperti itu? Tidak ada. Ya, tidak ada yang mampu, yang kita lihat bahwasanya agama yang betul-betul sempurna hanya agama Islam. Tidak ada agama yang sempurna di muka bumi ini kecuali Islam. Sehingga wajar Allah katakan, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Kenapa? Karena Islam inilah yang Allah sebarkan ke dunia ini melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sehingga firman yang lain mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, ya, falai yuqbala minhu, dia tidak diterima selama-lamanya. Apapun agamanya. Ya. Pokoknya selain daripada Islam, apapun agamanya, apapun keyakinannya selain daripada Islam, maka lai yuqbal, tidak akan diterima selamanya. Lan, Allah katakan lan, selamanya tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan bahkan di akhirat dia menjadi orang-orang yang merugi. Inilah agama Islam yang sebenarnya. Ya, apakah ada radikal di sini? Tidak ada. Ya. Tadi kita sudah ajarkan ya di dalam Islam bahwasanya kalau mau ngasih silahkan, mulutnya juga harus dijaga. Tidak boleh nyakitin orang tersebut. Ya. Kemudian li'annahu dinul muwasah warahmah. Agama Islam ini adalah agama yang saling asih, saling asuh, maksudnya saling kasih sayang. Ya. Begitu sangat besar kasih sayangnya terhadap saudaranya yang lain. Ya. Wadinu ta'awun. Agama Islam ini adalah agama yang saling tolong menolong. Ya, yang tadi saya katakan, ada orang yang kelaparan wajib diberikan makan, bukan sunnah. Memang ada orang kelaparan, kita mampu, wajib kita berikan makanan. Ada orang yang kehausan bahkan mau mati, maka wajib bagi kita untuk memberikan air selama kita memang mampu. Jadi bukan sunnah tapi wajib. Begitu juga orang yang memang telanjang, yang ingin dia menutup auratnya, kita punya kemampuan untuk itu, kita tidak bantu, kita berdosa. Kenapa? Wajib. Lihat, disinilah agama Islam itu adalah agama yang tolong menolong. Ingat, tolong menolong dalam Islam yang dilakukan di sini. Ingat, tidak ada niatan, tidak ada tujuan kecuali hanya untuk ridho Allah. Kenapa kita menolong orang itu? Karena ini perintah Allah. Kenapa kita memberikan makan orang yang lapar? Karena Allah yang nyuruh. Ya. Tapi kalau agama lain kan tidak tahu. Ya. Ada yang bahkan niatnya jauh dari keikhlasan, agar saya dapat pujian dan sebagainya. Ya. Tidak ada, ya, orang kafir tidak, ketika mereka melakukan suatu amalan tidak ada yang bisa dikatakan ikhlas. Kenapa? Ikhlas itu hanya untuk Allah. Ya. Jadi kalau dia melakukan itu karena patung, melakukan ini karena dewa ini dan sebagainya, itu bukan keikhlasan. Tapi keikhlasan itu adalah melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga agama Islam adalah agama yang artinya apa? Agama yang memang tolong menolong. Wa ta'akhi fillah. Bahkan persaudaraan di dalam Islam adalah persaudaraan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Ya. Apalagi mohon maaf matre. Ya, kita bersaudara, ngambil teman sama itu bukan materialistis. Jadi kawannya, temannya hanya orang kaya aja, sama orang miskin tidak mau. Ya, kawannya hanya orang-orang yang punya jabatan, yang berduit aja, sama orang-orang yang tidak punya jabatan, malas, tidak mau ketemu. Ya, Islam tidak seperti itu. Maka ta'akhi fillah, persaudaraan yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena keduniawian. Fama ajmalahu bin din, sungguh sangat indah agama Islam ini. Ya, wa ma ahkamahu min tasyri'. Begitu juga sungguh sangat bijak syariat di dalam Islam ini. Ya, nas'alullaha ta'ala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala an yarzuqana al-basirah. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita ini basirah, pengetahuan fi dinihi, dalam agama ini, wa tamassuk bi syariatihi, dan berpegang teguh kepada syariatnya. Innahu sami'un mujib, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar lagi maha mengabulkan doa. Amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin untuk pembahasan kita tentang masalah zakat dan sedekah.
sebelum kita lanjut ke bab yang baru atau kitab, yaitu Kitabus Shiyam, kitab puasa, maka kita lihat dulu ada pertanyaan. Apakah ada anjuran sedekah di waktu subuh? Baik, jadi hadisnya memang menggunakan hadis secara umum, yaitu di waktu subuh itu adalah waktu pergantian malaikat. Yang ada yang mengatakan ya sipnya, artinya ganti sip malaikatnya waktu itu. Sehingga berusaha catatan terakhir atau catatan yang dibawa oleh malaikat yang akan naik di waktu subuh, yaitu adalah catatan kebaikan. Artinya silahkan melakukan amal, bukan hanya sedekah. Tapi kalau mampu sedekah, Masya Allah. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya malaikat mendoakan bagi orang-orang yang bersedekah di pagi hari. Ya Allah, berkahilah orang yang bersedekah pada pagi hari ini. Pada hari ini ya, berkahilah orang-orang yang memberikan sedekah ya pada pagi hari pada hari ini. Begitu juga berikan kerugian secara makna ya, berikan kerugian bagi orang yang menahan hartanya, kerugian pada hari ini bagi orang yang menahan hartanya pada pagi hari ini ya, itu Allahu a'lam. Yang kedua, mana yang lebih didahulukan, sedekah dulu atau melunasi hutang? Jazakallah khairan, Masya Allah. Baik, mana yang lebih dahulukan, sedekah atau nyaur hutang, bayar hutang? Baik. Sedekah hukumnya adalah sunnah. Bayar hutang hukumnya wajib. Ya, kita sudah bisa jawab nih. Mana yang dahulukan, yang wajib apa yang sunnah? Kalau yang kan wajib itu kalau dilakukan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Ya, yang sunnah ditinggalkan dapat pahala, tidak ditinggal dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat apa-apa. Ya, artinya tidak berdosa. Nah, berarti kalau dia tidak bayar, tidak sedekah, tidak dosa. Tapi kalau dia ada kemampuan tidak bayar hutang, maka dia berdosa. Sehingga yang harus didahulukan adalah bayar hutang. Kenapa? Karena bayar hutang itu hukumnya wajib, sedangkan sedekah adalah sunnah. Allahu a'lam. Jika kita berharap agar kaya dengan cara bersedekah, apakah diperbolehkan ketika berniat seperti itu? Baik, intinya adalah ingat, yang menjadi motivasi utama kita untuk melakukan amal soleh adalah, ingat, ini hanya ridhonya Allah. Hanya ridhonya Allah. Ya. Kenapa? Kalau dia motivasinya hanya untuk mendapatkan kekayaan, hati-hati, maka dia siap-siap harus kecewa. Saya sedekah supaya kaya. Nanti kalau Allah tidak kasih kekayaan, gimana? Luntur kepercayaan kita kepada Allah. Berarti Allah tidak menjawab ini. Ya, boleh. Ya, kita berharap Allah akan lipat gandakan, Allah akan ganti di dunia, kan begitu ya? Itu boleh. Tapi bukan motivasi kita adalah bukan hanya ingin mendapatkan hal yang duniawi, tapi utamakan motivasi kita adalah lillah. Kaya enggak kaya saya sedekah pokoknya, yang penting saya mendapatkan pahala. Ini baru dia. Tapi kalau hanya motivasi utamanya pokoknya saya mau sedekah, saya mau kaya, hanya itu motivasinya, siap-siap dia harus kecewa. Ya, dia siap-siap harus kecewa. Sama seperti orang yang sedekah, bolehkah dia sedekah dijadikan wasilah untuk mendapatkan kesembuhan? Boleh saja. Ya. Tapi jangan menjadi motivasi utama. Kenapa? Harus, kalau menjadi motivasi utama, siap-siap harus kecewa. Ya. Jadi motivasi utama kita adalah lillah, mudah-mudahan dengan cara seperti ini Allah berikan kesembuhan. Saya bersedekah seperti ini hanya untuk Allah. Mudah-mudahan dengan cara saya bersedekah ini Allah berikan saya kekayaan, pekerjaan, silahkan. Tapi yang jelas motivasinya adalah pertama lillah. Jangan menjadikan, ingat, duniawi kita yang menjadi paling utama. Allahu a'lam. Kemudian yang selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau kita bersedekah Al-Quran di masjid, akan tetapi Al-Quran itu tidak dibaca, apakah tetap mendapatkan pahala sedekah? Ya ketika dia mendapatkan dia tetap mendapatkan pahala memberikan Al-Quran. Ya, sama seperti orang yang bersedekah. Contoh nih, ada orang yang bersedekah ke masjid, uangnya dibawa ke bank, uangnya belum terpakai. Terus gimana? Apakah dia dapat pahala? Dia tetap dapat pahala. Cuman berbeda dengan orang yang memang bersodakoh, yaitu sesuatu yang memang sangat dibutuhkan. Ya, makanya kalau kita lihat bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu terkenal dengan cara sekali sedekah. Kenapa? Karena memang subhanallah ketika bersedekah tidak tanggung. Bahkan sedekahnya memang sesuatu yang sangat dibutuhkan. Apa waktu itu? Malah membebaskan Bilal bin Rabah. Akhirnya terkenal. Yang membebaskan Bilal bin Rabah siapa? Abu Bakar. Ya. Jadi kita ya paling tidak silahkan mau masukkan uang ke masjid silahkan. Nanti uangnya seandainya dipakai yang lain-lain, kita sudah tetap mendapatkan pahala. Yang bertanggung jawab di sini adalah takmirnya. Ya, begitu juga di sini Al-Quran. Pas waktu kita ngasih iya, tapi nanti apakah dibaca? Nah, kalau Al-Quran itu dibaca kita dapat pahala lagi. Tapi kalau tidak dibaca ya sudah, tetap kita itu. Ya, inilah kadang-kadang memang ya ya dilema juga. Apalagi masjid sudah banyak Al-Qur'annya, kita sumbangkan lagi Al-Qur'an, kita pinginnya dapat pahala yang besar, orang baca. Seharusnya apa? Kalau mau sodakoh itu silahkan, ya memang yang sangat dibutuhkan. Mungkin cari anak yang mau ngaji, kita bayari dia ngaji. Ya, kalau sekarang diberikan Al-Qur'an, mohon maaf nih, sudah saking banyaknya. Ya, di masjid bahkan mohon maaf Al-Qur'annya itu tertutup sama debu, enggak kebuka. Bukan maksudnya enggak kebuka gimana? Kenapa? Karena masing-masing orang sekarang sudah pegang Al-Qur'an. Bahkan ada aplikasi Al-Qur'an di HP. Ya. Ini ya Al-Qur'an yang tertulis sekarang ya kalau bahasa kita sekarang kalah sudah. Apalagi kondisi pandemi. Ya kan disarankan oleh pemerintah kalau mau ngaji di masjid harus bawa Al-Qur'an sendiri. Ya, kalau mau sodakoh silahkan dengan artinya sodakohnya kira-kira yang dibutuhkan apa. Ya, kira-kira yang dibutuhkan apa. Kita kadang lupa, mohon maaf, sedekah itu hanya Al-Qur'an. Padahal jariah itu masih banyak. Ya. Kita bayari orang air atau menggalikan sumur untuk masjid, Masya Allah. Air mau tidak mau, kaya atau miskin pasti akan pakai air. Ya, sekali lagi mohon maaf, saya bukan berarti tidak boleh sodakoh dengan Al-Quran, silahkan. Ya, itu wakaf Al-Quran silahkan. Tapi berusahalah bersodakoh disesuaikan dengan kebutuhan apa yang diinginkan. Supaya betul-betul pahalanya bisa mengalir terus-menerus. Ya, seandainya ada satu masjid yang memang butuh di air susah di sana, kita borkan air, subhanallah, berapa pahala yang harus kita dapatkan. Ya, ini jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, kalau kita berjual beli dengan saudara atau teman lalu kemudian kita tidak menawar barang yang ditawarkan dengan niat bersedekah kepada saudara kita, gimana? Apakah boleh? Taib. Kalau jual beli silahkan jual beli. Ya, silahkan menawar, hal yang biasa. Ya, itu hal yang biasa. Tapi kalau seandainya kita sudah tidak perlu nawar, ya, apakah itu terhitung sodakoh? Allahu a'lam. Ya, Allahu a'lam. Kalau silahkan, tidak ada larangan dalam Islam untuk tawar menawar, hal yang biasa. Tapi apakah nanti kalau dia ini barang 40.000 asli memang 40.000, ya sudah saya tidak nawar, saya kasih 40 sodakoh, apakah bisa dikatakan sodakoh? Allahu a'lam. Ya, Allahu a'lam. Kemudian apakah ada keutamaan bersedekah di hari Jumat? Taib, secara umum bukan hanya sodakoh saja. Ya, Jumat itu kan hari yang sangat luar biasa, Masya Allah. Ya,
kita berbanyak sholawat, berbanyak amal soleh, berbanyak berdoa di hari Jumat. Tapi kalau mengkhususkan sodakoh saja ini salah. Kenapa? Kalau hanya mengkhususkan sodakoh seakan-akan nanti sedekahnya hari Jumat aja. Ya, Sabtu, Ahad, Senin ndak usah, nanti tunggu aja seminggu. Kalau kayak gitu modelnya kelaparan duluan orang. Ya. Jadi secara umum silahkan memperbanyak amal soleh di hari Jumat termasuk sodakoh, silahkan. Allahu a'lam. Taib. Gimana saya seorang mu'allaf, apa bisa sedekah kepada saudara saya sendiri? Boleh. Ya. Sodakoh kepada non muslim apakah diperbolehkan? Boleh. Ya. Ini kan saudara saya. Kalau saya baca pertanyaan ini, saudaranya masih dalam keadaan non muslim, masih kafir. Bolehkah kita sedekah kepada orang kafir gitu bahasanya? Boleh. Sedekah ya. Kalau zakat baru nanti ada perinciannya. Ya, boleh orang kafir, boleh kan kemarin kita, tapi yang dimaksud dengan orang kafir seperti apa sudah kita bahas dalam zakat. Ya, tapi kalau sodakoh bolehkah kepada orang kafir secara mutlak? Boleh saja. Ya, bahkan kita ada orang-orang yang pengemis itu, yang di pinggir jalan atau yang datang ke rumah kita tidak pernah bertanya. Tidak pernah bertanya kepada yang ngemis, bapak atau ibu agamanya apa. Tidak pernah kita bertanya seperti itu. Sehingga silahkan kalau mau sodakoh silahkan kepada kepada saudaranya atau kepada keluarganya meskipun dia adalah orang kafir. Allahu a'lam. Baik, kita lanjut sekarang. Kitabus Shiyam. Masya Allah, pas. Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang tema tentang masalah puasa. Masya Allah. Kira-kira sekarang kan 6 Sya'ban 1442 Hijriah. Berarti tinggal 23 hari lagi, Masya Allah. 23 hari lagi kita masuk bulan Ramadan. Ya. Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Ya, jadi Masya Allah ya, pada sore hari ini artinya sisa 23 hari lagi kita masuk Ramadan. Ya sudah tidak terasa ya, pun di waktu tahun lalu ya masjid belum boleh buka, sudah ada corona waktu itu. Sekarang kita ketemu lagi. Ya, ketemu dengan Ramadan lagi, dipertemukan lagi, Masya Allah. Ya, jangan sampai kayak dulu kan, waktu pas masih musim corona, masjid belum boleh buka, kita berangan-angan, ya Allah, pingin sekali buka puasa di masjid, pingin sekali melaksanakan tarawih di masjid, kangen dengan baca Al-Quran, kangen semuanya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya secara baik. Dan yang paling terpenting adalah kita mendapatkan keutamaan dan ampunan di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kaum muslimat rahimakumullah, kita akan bahas babun fi wujubi shaumi Ramadan wa waqtih. Kita akan belajar tentang wajib hukumnya puasa Ramadan dan kapan waktunya. Shaumu syahri Ramadan ruknun min arkanil Islam. Puasa bulan Ramadan adalah termasuk salah satu rukun dalam rukun Islam. Rukun Islam kan ada 5. Ya, rukun Islam ada 5. Yang salah satunya disebutkan yaitu puasa. Ya, puasa, watasum, berpuasa. Yang dimaksud dengan puasa di sana adalah puasa Ramadan. Wa fardun min furudillah. Ini adalah termasuk fardu, kewajiban di antara kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita.
ma'lumun minad dini bid-darurah. Ini sudah maklum. Artinya sudah diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Hukum puasa Ramadan adalah wajib. Ya, seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Ya, tidak ada yang mengatakan Ramadan sunnah, tidak. Semuanya, hatta yang penjahat pun. Yang penjahat pun tahu hukum puasa Ramadan adalah wajib. Wa yadullu alaihi alkitab was sunnatu wal ijma'u. Ya. Maka dalilnya dari mana? Al-Qur'an, sunnah dan ijma', kesepakatan. Ayat yang masyhur dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat yang sangat-sangat masyhur. Ya, berpuasa. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian. Artinya puasa ini ternyata apa? Sudah ada di sebelum zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun puasanya berbeda, bahkan puasa sebelum zaman Nabi itu puasanya lebih berat. Puasa di zaman dulu itu ya adanya kesempatan itu kalau sudah berbuka ya, kemudian dia tidur, setelah dia tidur makan tidak boleh lagi makan. Ya, maka diriwayatkan bahwasanya ketika itu ada seorang yang berpuasa. Ya, dia seorang petani, kemudian pagi harinya dia nyangkul, pokoknya sedang melakukan pertanian, kemudian di waktu sore harinya dia ketiduran. Sampai di malam harinya, dia bangun malam harinya ternyata sudah tidak boleh makan lagi. Akhirnya puasanya lanjut di hari itu, di hari berikutnya. Ternyata di hari berikutnya terjadi lagi itu. Dia sudah bekerja, kelelahan, ketiduran lagi. Sampai waktu malam. Kalau sudah tidur tidak boleh makan lagi. Akhirnya tidak kuat. Maka turunlah ayat tentang puasa. Maka Allah Ta'ala mengatakan apa? Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahkan puasa kita Masya Allah lebih mudah. Kenapa? Nahannya dari waktu terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ya, yang kira-kira bisa dikatakan 12 atau 13 jam kita menahan puasa ini. Ya. Nanti kalau seandainya habis buka puasa kita ketiduran kemudian bangun lagi, bolehkah kita makan? Boleh, buktinya sahur. Masya Allah. Ya. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala dilanjutkan lagi dalam surah Al-Baqarah pula ayat 185 lanjutannya, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, diturunkan di dalamnya Al-Qur'an, hudal linnas, yaitu petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan ini sebagai penjelas ya minal huda wal furqan, dari petunjuk dan furqan, pembeda yang baik dan yang hak dan batil. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang melihat di antara kalian melihat adanya bulan ini, maka falyasum, hendaklah dia berpuasa. Ayat ini mengindikasikan kepada kita, ingat, bulan puasa atau bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Artinya apa? Memperbanyak membaca Al-Qur'an. Berarti siap-siap nih dari sekarang. Ya. Siap-siap dari sekarang. Selagi semua ibu-ibu ya, siap-siap dimulai dari sekarang. Besok saya waktu Ramadan harus memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ya, baca Al-Qur'annya karena memang kajian-kajian besok semuanya akan libur. Ya, semua rata-rata kajian, majelis taklim semuanya libur. Fokus kita ibadah di sana. Ya. Para ustadz juga pingin mengamalkan apa yang diajarkan. Kenapa? Diajarkan bahwasanya Al-Qur'an turun pada syahrul Ramadan. Maka saat itu banyak. Sehingga ingat, kalau imam-imam terdahulu bahkan Imam Malik, majelis taklimnya libur selama Ramadan. Ya, fokus dengan Al-Qur'annya. Terus kalau ada yang mengatakan saya tidak bisa membaca Ustadz. Kalau tidak bisa membaca, mohon maaf,
ingat, masih ada kesempatan untuk belajar. Mohon maaf, jangan berputus asa. Jangan kita hanya mengatakan saya tidak bisa baca berarti tidak perlu baca. Ya, anak kita kalau seandainya kita suruh baca, apakah kita terima dengan alasan seperti itu? Bu, saya tidak bisa baca, tidak usah dah baca bu. Apakah kita terima dengan alasan? Pasti kita berusaha bagaimana cara anak kita agar bisa belajar. Terus orang tua bagaimana? Ya orang tua harus begitu juga. Saya sudah belajar Pak Ustadz, terus bagaimana ini? Ya tidak ngerti-ngerti. Ingat, Allah melihat prosesnya, Allah bukan melihat hasilnya. Ya. Ini kebanyakan orang-orang mohon maaf karena ingin menghindar saja. Menghindari ingin membaca Al-Quran. Silahkan mulai dari sekarang. Ini ada sisa 23 hari sekarang. Ya, sudah ditarget. Ya, bagi orang yang terbata-bata, pasang target mulai hari ini. Besok saya Ramadan. Mudah-mudahan bukan hanya memberikan sodakoh, mampu memberikan sodakoh. Saya harus ngaji, saya harus khatam. Kalau terbata-bata, ingat Rasulullah SAW mengatakan walladzina yarta'ta. Orang-orang yang membaca Al-Quran terbata-bata, dia mendapatkan falahu ajron, dia mendapatkan dua pahala. Orang yang pintar baca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil baroroh. Ya, dia bersama para malaikat yang mulia lagi baik. Ya, orang yang terbata, ya tata, ya, bismillah, alif, lam, mim, terbata-bata atau bahkan balik lagi. Ya, dzalikal kitabu. Ini terbata-bata. Apakah mendapat pahala? Dapat. Apa kata Rasul? Falahu ajron. Dia dapat dua pahala. Allah melihat prosesnya. Allah tidak melihat hasilnya. Tapi kita punya target. Mulai dipasang sekarang. Jangan sampai nanti masuk Ramadan kita kosong sama sekali. Ya, hatam dah atau bahkan mohon maaf 1 juz dah lewat. Ya, 1 juz dah lewat. Maka jangan sampai seperti itu, tidak. Ya, sekarang kita yang sudah taklim seperti ini, ya, kita pasang target. Ramadan kali ini bacaan Qur'annya harus lebih baik daripada hari kemarin. Kalau kemarin bacanya sanggupnya cuma 5 juz dalam 1 bulan, sekarang saya harus 7 juz, 10 juz, 15 juz nambah. Ya, jangan sampai ngatrek malah atau mundur. Ya, kemarin 2 juz mampunya dalam 1 Ramadan, ngatrek cuman jadi 1 juz, ada yang mungkin setengah juz, ngatrek namanya ini. Ya, ini jamaah ya kaum muslimat rahimakumullah. Ya, ingat Al-Qur'an atau Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Kemudian dalam firman yang lain Allah Ta'ala mengatakan ya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Dalam firman ini Allah Ta'ala mengatakan apa? Bagi siapa yang kalian menyaksikan tentang adanya bulan ini, maka hendaklah dia berpuasa. Itu ayatnya. Sekarang hadisnya mana? Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas yang 5, yang salah satunya Rasul katakan apa? Shaumi Ramadan. Puasa Ramadan. Ya, wal ahadis, hadis-hadis fidilala ala fardiyatihi, ya, hadis-hadis yang berbicara tentang kewajiban puasa Ramadan sangat-sangat banyak. Begitu juga hadis-hadis yang berbicara tentang fadilahnya, keutamaannya sangat-sangat banyak. Kasiratun masyhurah, begitu banyak hadisnya bahkan masyhur. Ya. Wa ajma'al muslimun ala wujubi shaumi. Jadi Al-Qur'an sepakat. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Hadis, banyak hadisnya. Terus bagaimana sekarang ulama? Tentu ulama, Al-Quran sudah ada, hadisnya ada, mau tidak mau tidak boleh ulama itu menentang yang namanya Al-Quran dan sunnah. Sehingga apa? Ulama sepakat semuanya ala wujubi, tentang kewajiban puasa Ramadan. Wa anna man angkarahu kufrun.
Siapa yang mengingkari kewajiban Ramadan, dia kafir. Siapa yang mengatakan, oh ndak hukum puasa Ramadan ndak wajib, diingkari kewajibannya, maka dia kafir. Beda dengan orang yang dia tahu hukum Ramadan itu adalah wajib tapi dia malas. Ndak kuat nahan laparnya, ndak kuat niatnya. Ya, akhirnya ndak puasa, ini beda. Ya, tapi kalau dia mengingkari kewajiban Ramadan, kewajiban berpuasa, maka inilah yang dikatakan konsekuensinya adalah dikatakan kafir atau kufrun. Ini ya kaum muslimat rahimakumullah yang mungkin masih prolog ya, masih muqaddimah pendahuluan tentang puasa Ramadan yang insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali ya pembahasan ini pada pekan yang akan datang. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Saya akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.